Bukan karena kita tidak ingin berperan di pemerintahan nasional, tapi setiap kali kita ingin mengambil peran-peran itu, jalan kita ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media Opini Bang Leo. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana akhir-akhir ini yang kita sering lihat atau sering dengarkan gitu ya, banyak orang-orang yang menghujat atau menyalahkan Pak Jokowi. Ternyata ya, terkhusus yang paling parah itu dari mantan partainya sendiri teman-teman ya, yaitu dari PDIP yang tidak henti-hentinya menyerang Pak Jokowi. Tetapi baru-baru ini Agus Harimurti ataupun yang disingkat dengan AHY sebagai Ketua Umum Demokrat ya, curhat tentang waktu beliau menjadi oposisi Pak Jokowi selama 10 tahun. Di sisi lain di sini AHY sindir atau memberikan sentilan dikit kepada PDIP. Saya itu ingin katakan AHY menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, tetapi ada yang menutup jalan saya untuk masuk di bagian pemerintahan Pak Jokowi. Wah, ini jelas sekali teman-teman ya. Ini sindiran keras gitu ya teman-teman ya. Ternyata AHY juga tidak bisa menahan kekesalannya atas ulah partai banteng tersebut gitu ya. Karena memang tidak henti-hentinya menyerang Pak Jokowi. Nah, akhirnya pun beliau mengungkapkan rasa kekecewanya kepada media. Disebutkan, dibongkar kepada media ya, untuk masyarakat itu biar paham, tahu bahwa partai yang satu ini ya memang sepertinya ya teman-teman yang jawab sendirilah. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Demokrat kini memiliki jalan dan ruang pengabdian yang jauh lebih luas dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Mari kita syukuri, setelah 10 tahun kita berada di luar pemerintahan, bahkan kita menjadi oposisi, bukan karena kita tidak ingin berperan di pemerintahan nasional, tapi setiap kali kita ingin mengambil peran-peran itu, jalan kita ditutup. Betul? Politik memang seperti itu. Tidak ada yang perlu disesali. Tapi memang tidak mudah ketika kita ingin mewujudkan aspirasi dan harapan masyarakat. Tentu kita bisa berkarya dan berperan di jalur legislatif, tetapi kita membutuhkan tangan-tangan di jalur eksekutif. Tapi tidak memungkinkan. Tetapi kini Bapak Ibu sekalian, saya juga melaporkan kepada segenap masyarakat Indonesia dimanapun berada, Demokrat kini berada dalam pemerintahan nasional dan diperankan dengan sangat baik. Ini adalah kesempatan yang baik. Mari kita jadikan 2025 ini tonggak atau milestone baru bagi perjuangan dan pengabdian Partai Demokrat. Jangan sia-siakan momentum yang baik ini. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, mari kita songsong masa depan kita yang lebih baik untuk bisa terus berbuat untuk masyarakat Indonesia yang kita cintai. Kan juga sekarang kan Mas Agung juga mendengar ya kan, bahwa ini sebentar lagi ada pertemuan nih ya kan, antara Bu Mega, Ketua Umum PDIP dengan Pak Prabowo kan gitu loh. Karena salah satu juga ingin segera bertemu dengan presiden adalah tanda kutip ingin minta perlindungan karena nggak mau di out atau diganggu, diintervensi oleh Pak Jokowi nih. Kan suatu logika yang
nggak nyampe. Kalau saya sih nggak nyampe ya. Kok Pak Jokowi yang tidak punya partai, yang sudah tidak menjabat, kok dikhawatirkan bisa mengacak-acak Kongres PDIP yang mana Pak Jokowi juga bukan lagi kader kan, gitu loh. Betul. Gimana Mas Agung? Iya, jadi kalau memang arahannya sebelum Kongres, maka berapa hal yang memang menjadi term and conditionnya PDIP, apakah soal tadi Bang ya, political protection, legal protection, ataupun proteksi-proteksi lain itu memang mengemuka gitu. Dan saya kira itu wajar, karena memang hari ini PDIP itu kan di seberang. Dan kita lihat dalam beberapa waktu secara kasat, memang anak-anaknya Ibu Mega itu dalam tanda petik diganggu ya. Pak Hasto jadi tersangka, Pak Yasona dicekal, Pak Ahok dipanggil. Dan kita nggak tahu ada anak-anak yang lain juga mungkin bisa saja menyusul kalau memang tidak ada arahan-arahan yang signifikan dari Ibu Mega untuk memastikan apakah soal legal ataupun political protection itu mengemuka, apalagi menjelang Kongres. Ya jangan sampai bahasanya diaut-autkan seperti itu Bang gitu. Tapi saya melihat juga kalau memang term and condition itu terlalu memberatkan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo melihat bahwa sekarang sudah cukup kondusif nih. Koalisi Indonesia Maju Plus sudah sangat dominan, hegemonik. Ya PDIP kalau terlalu banyak mintanya juga saya nggak bisa, mungkin pusing. Nah itu bisa jadi pertemuan saat Kongres Bang. Artinya hanya sebatas simbolik, formalistik gitu. Karena memang sekedar menghadiri ya kan? Sekedar menghadiri, sekedar ya beliau ingin merangkul semua ex-presiden, ya, semua partai semacam itu supaya komunikasinya tetap terbuka walaupun tidak intensif dan intim. Tetapi kalau memang terjadi sebelum Kongres, saya melihat nasi gorengnya dan menu-menu yang lain makin banyak, artinya makin intim Bang. Gitu. Bisa jadi soal political protection, legal protection yang berapa teman-teman jubir PDIP menyampaikan itu bukan karakter ibu, tapi menurut saya ini bukan bicara ibu lagi, ini bicara PDIP-nya gitu Bang. Dan dalam logika politik yang selama ini saya pahami, nggak mungkinlah pertemuan Pak Prabowo Bu Mega tanpa ada sesuatu, tanpa membawa aspirasi apapun baik dari salah satu atau kedua belah pihak gitu. Mestilah ada yang dibahas, dan hal-hal yang dibahas itu ya pasti hal-hal yang sangat urgent. Karena pertemuannya sendiri kan nggak mudah. Masa iya sekedar ketemu, apa kabar Bang? Apa kabar Bu? Sehat? Makan apa? Kan nggak mungkin hanya gitu kan Bang? Pasti ada lah ya sesuatu yang lebih strategis, lebih besar, lebih futuristik yang mereka bahas. Dan soal-soal itu saya kira menjadi relevan ketika yang dibahas gimana nih relasi kita. Misalkan PDIP sama Gerindra, PDIP dengan Kim Plus, kemudian kader-kader PDIP yang dalam tanda petik mendapat masalah. Apakah memang ada ruang bagi PDIP dalam tanda petik diperlakukan minimal secara moderat lah, tidak terpojok dan dipojokkan terus kan seperti itu Bang. Nah, kalau misalnya pertemuan itu terjadi sebelum Kongres, sebelum April ya, betul, April 2025 ini, ya kan, yang membuat penilaian masyarakat itu positif kepada presiden saat ini, ya seperti yang diteropong oleh Kompas kan karena ada stabilitas politik, betul, ya kan, itu kan jantungnya di situ, gitu. Nah, ketika kemudian terjadi pertemuan dan kemudian Pak Prabowo melakukan perubahan after itu, ya kan, bisa jadi 3 bulan berikutnya ada survei lagi, bisa jadi itu akan merosot karena pasti ada goncangan politik, gitu loh. Nah, menurut Mas Agung gimana? Kalau situasinya seperti sekarang, kemudian ini berubah, dan itu hanya mungkin bisa terjadi perubahan yang sangat drastis Bang, ketika memang ada istilahnya aksi reaksi politik dari Pak Jokowinya Bang. Misalkan bergabung dengan partai tertentu. Kemudian dalam tanda petik anak-anaknya Ibu Mega itu memang terus mendapat problem, dan bukan hanya nama-nama tadi, tapi ada nama-nama baru lain gitu. Nah ini pasti akan menimbulkan riak-riak di pemerintahnya Pak Prabowo, dan di titik itu memang Pak Prabowo perannya sebagai, saya lihat sebagai wasit sih Bang, bukan pemain lagi. Karena beliau ingin memastikan komunikasi dengan Ibu Mega, Pak Jokowi, Pak SBY itu sama, setimbang, tidak berat ke salah satu. Dan itu yang sedang saya lihat dikondisikan gitu, perlahan tapi pasti. Ya beliau harus memang berkomunikasi dengan semua presiden ini. Karena ini bukan hanya kebutuhan beliau, tapi kebutuhan kita sebagai rakyat yang menuntut Indonesia lebih baik, dan harapannya masukan dari banyak presiden itu bisa diterima oleh Pak Prabowo. Kalau hanya bisa salah satu, ya repot kan. Karena kan Pak Prabowo ini memang
ceritanya selesai dengan semua presiden ini bagus semua, Bang. Tapi kalau presiden tertentu kan banyak yang unfinished story, Bang. Ya. Ibu Mega dengan Pak Jokowi, Ibu Mega dengan Pak SBY gitu kan nggak selesai cerita itu. Tapi Ibu Mega dengan Pak Prabowo kan ada masalah. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bagus banget. Pak SBY lebih bagus. Ya, artinya ini semua harus dirangkum oleh Pak Prabowo supaya beliau bisa mendapat insentif positif untuk membangun Indonesia. Terlepas insentif lain adalah relasi beliau bagus semua dengan semua presiden ini. Seperti itu. Jadi kalau misal ada goncangan, kemudian dievaluasi oleh survei manapun termasuk Kompas, goncangan itu hanya bisa mengemuka di luar pemerintahannya Pak Prabowo lewat ex presiden ini, lewat partai-partai yang mereka punya. Atau memang dari publik, Bang. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak populis, seperti halnya PPN 12% kemarin, tiba-tiba mengemuka, atau soal dalam waktu dekat ada omnibus politik yang mau dibahas Komisi 2, soal revisi ulang undang-undang paket penyelenggaraan politik kita, pemilu kita, semacam itu ya. Jadi yang bisa membuat hasil survei itu merosot ya salah duanya kebijakan dari pemerintah sih, Bang. Dan paling kelihatan itu soal ekonomi. Karena hari ini itu yang menjadi concern masyarakat kita kan, Bang, soal daya beli yang turun, soal pengangguran, lapangan kerja, kemiskinan gitu. Itu gimana, Termasuk soal pemberantasan korupsi. pemberantasan korupsi hukum, betul. Karena yang kita dengar minggu lalu itu konon katanya ketika Hasto tidak ditahan, Iya, Bang. itu sudah ada deal politik antara PDIP dengan pemerintah. Kan ya orang kan boleh-boleh aja namanya zaman orang bebas bicara ya kan. Betul. Bahkan ada framing ya kan. Wah, sudah ada deal politik nih. Bahkan Hasto mengajukan pra peradilan. Kan itu haknya memang dia sebagai tersangka. Bahkan lagi ya kan, wah pasti menang pra peradilan sudah adil. Itu kan ngeri itu loh. Iya. Nah, manakala itu ternyata terbukti, ya kan, rumors bahwa Hasto akan menang pra peradilan. Rumors itu kan sudah kencang nih. Iya. Dan ternyata Februari nanti terbukti. Iya. Mungkinkah tingkat kepuasan publik kepada pemerintah, kepada Presiden Prabowo masih akan se-strong seperti sekarang gitu loh, Mas Agung. Itu kan artinya begini, wah ternyata Pak Prabowo nggak serong-serong amat, ternyata lemas juga ketika diajak berunding bernegosiasi dengan PDIP. Iya. Kalau di bidang hukum mungkin bisa jadi turun ya, Bang. Seandainya memang dugaan-dugaan tadi terbukti gitu, dan memang KPK di sini gagap merespon pra peradilan Pak Hasto semacam itu, dan ini dikhawatirkan bisa membuat citra ataupun persepsi publik terhadap KPK merosot lagi. Setelah periode sebelumnya pimpinan-pimpinan KPK kan sering mendapat catatan minor, Bang. Nah itu jadi memang yang membuat tingkat kepuasan publik approval rating kepada pemerintah turun memang ya aksi-aksi pemerintah itu sendiri ya. Tadi kan saya ulas soal stabilitas politik, ekonomi, nah ini hukum memang salah satu yang cukup krusial yang seringkali mendapat perhatian publik secara luas gitu, dan bukan hanya kasus Mas Hasto ya, bagaimana kasus-kasus lain yang memang punya atau merugikan negara triliunan itu bisa terungkap, Bang. Di luar itu semua saya melihat memang kalau misalkan Pak Prabowo tidak responsif terhadap kasus-kasus hukum, bukan hanya kasus Mas Hasto ya, tapi memang tidak turut aktif memastikan ini berjalan sesuai realnya, memang bisa menjadi beban pemerintahan beliau. Artinya semua perangkat pembantu presiden di bidang hukum itu harus dievaluasi betul, Bang. Misalkan Menteri Hukumnya, Jaksa Agungnya, Kapolrinya, supaya apa, penegakan hukum ini ya pidato beliau saat pertama dilantik soal korupsi itu benar-benar bisa menjadi apa ya, Bang ya, perang semesta lah ya, kepedulian bersama bangsa kita, supaya ini bisa ditegakkan semaksimalnya, dan next 6 bulan 1 tahun setelah beliau memerintah pun kalau memang ada kekurangan tidak terlalu drastis, karena ini sesuai dengan arahan pidato beliau pasca sudah dilantik sebagai presiden kemarin, bagaimana memastikan korupsi itu bisa tuntas di masa beliau dan kerugian-kerugian negara bisa diminimalkan. Tapi kalau aksinya belum tampak, nah ini jadi bumerang politik bagi beliau yang nanti ketika 6 bulan ataupun 1 tahun pemerintahan bisa menjadi catatan merah bagi pemerintahan beliau seperti itu. Ya, artinya ini sangat tidak produktif manakala memang apa yang menjadi diskusi di warung kopi, ya kan, di lapak-lapak WAG, ya kan, ternyata memang terbukti Hasto menang pra peradilannya. Berarti kan sudah deal barang ini kan begitu, Mas Agung. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti
Prabowo mengingkari statementnya sendiri pada saat di banyak pidato lah, bukan hanya pada saat pidato pelantikan ya, di banyak pidato gitu loh. Nah, bisa jadi ya kan Pak Prabowo ternyata iman politiknya dalam hal penegakan korupsi juga nggak strong ternyata, dan ini kan pasti mengecewakan pemilihnya nanti. Nah, sementara Pak Prabowo sadar ini baru lebih dari 100 hari, dan ini baru periode pertama. Ya kan? Apakah iya Pak Prabowo hanya 1 periode, kan begitu? Betul. Kalau memang konstruksinya seperti itu, saya yakin ini langkah yang bisa jadi keliru. Menurut Mas Agung, keliru nggak sih kalau kemudian terjadi deal itu, salah satu indikatornya adalah Hasto menang pra-peradilan? Iya, kalau misalkan ditelusuri ya Bang, saya melihat kan ini pemerintahannya dalam tanda petik bertaut dengan pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Jadi tidak serta-merta kemudian kalau saya masuk dalam nalarnya Pak Prabowo sebagai presiden, ini fully bisa dia eksekusi 100% di semua bidang, termasuk hukum. Jadi ada proses semacam prakondisi sebelum ada cipta kondisi yang tadi kita inginkan. Penegakan hukum ini memang tanpa tebang pilih, benar-benar pure profesional, proporsional semacam itu. Nah, jadi untuk menciptakan situasi yang kondusif itu, saya kira saat ini memang momen yang cukup krusial gitu. Nah, pra-peradilan Pak Hasto ini hanya salah satu tolak ukur, Bang. Ketika memang Pak Hasto menang atau KPK menang semacam itu. Tapi di luar itu semua yang paling penting bagaimana secara keseluruhan ini benar-benar bisa, ya saya berharapnya transparan sih. Secara sederhana, apa yang misalkan menyebabkan Pak Hasto menang itu kan harus dijelaskan oleh KPK. Ketika KPK kalah juga semacam itu, supaya apa, publik tidak punya sangka yang berlebihan. Ini memang terjadi di belakang, di panggung belakang, ketika misalkan ada pertemuan atau jelang pertemuan Ibu Mega Pak Prabowo terhadap kasusnya Pak Hasto. Karena kan KPK kemarin menetapkan Pak Hasto itu luar biasa kan, Bang. Istilahnya di malam Natal kan. Iya. Dan terus, itu mendapatkan applause dari publik yang luar biasa ya kan. Ini kayak gak ada waktu lain. Iya, kayak strong bener kan gitu loh. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar sepanjang-panjangnya. Ayo kita bertukar pikiran ya di kolom komentar. Intinya, pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.